ada bahasa kasar itu bandit, maling gitu ya, maling dari Surabaya. Dia datang ke Madura. Di Madura dia ketemu kiai, kebetulan lagi ngajar. Wah, ini maling ngumpet di bawah langgar. Dia bilang kalau misalnya gitu kan, kalau di Madura itu banyak rumah panggung gitu. Dengerin kiai bilang ya kan, kalau kalian yakin, kalau kalian yakin dengan baca bismillah, kalian bisa berjalan di atas air. Itu kata kiai. Si bandit denger. Paling denger paling nih. Iya. Wah, masa iya gitu kan. Tapi dia pulang dengan hati yakin. Dia jalan tuh dari Tanjung Perak. Ya zaman dulu belum ada Suramadu. Dia jalan. Wah, gue praktekin itu kiai ya kan. Gue yakin dengan apa kata itu kiai. Dia baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di Kobar Diskusi Kongko Majelis Gafi. Anaknya sekarang kita bahas apaan ya bang? Aduh bingung bahas apa nih. Udah kebanyakan kayaknya. Udah. Main makan aja. Bismillah dulu. Nih. Belum baca bismillah. Apa nih kalau misalkan makan kita harus baca bismillah? Kenapa itu? Kita harus awal-awal baca bismillah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta wa fi riwayatih fahuwa abtar. Kullu amrin zibalin, setiap perkara atau urusan zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali atau tidak dimulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abta, maka akan terpotong. Fahuwa abtar, atau di dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, akan terputus. Apa itu terputus? Terputus dari keberkahan. Terus ada keberkahannya. Jadi kenapa kita baca bismillah? Satu, itu memang Rasulullah contohin. Segala sesuatu yang Rasulullah contohin maka itu menjadi sunnah, pahala buat kita kerjain. Insyaallah. Ya kan? Terus dia bilang mendapatkan keberkahan. Nah, pokoknya kalau ada keberkahan, ya alhamdulillah. Dari kata lo makan rengginang, keberkahan. Daripada lo makan Kentucky atau sakit perut, berak-berak kayak. Terus kalau misalkan hukum baca bismillah itu apa aja sih? Apakah cuma sunnah doang? Nah, ini tuh ada nih di kitab Nailur Roja, karangan Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Hukum bismillah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib itu waktu kapan? Nah, kalau kita baca pas lagi sholat nih, kita baca sholat Al-Fatihah, itu wajib baca bismillah tuh. Berarti kalau nggak baca bismillah, nggak sah sholat. Tapi aneh pernah nih, ya kan, pas lagi waktu itu lagi sekolah, lagi SMK, pas sholat, ya kan, berjamaah tuh sholat, ya kan, sholat Jumat kan ngadain sekolahan. Nah, guru aneh, itu dia jadi imam, baca Al-Fatihah, kan katanya wajib ya, kok dia nggak baca bismillah ya? Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu gimana ya? Mungkin bismillah dalam hati kali Ki. Oh, emang boleh juga begitu bang? Bisa Ki. Nah, Juga menurut baca pelan. Iya, nggak dijaharin. itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i wajib. Kayak kita ngeliat di Madinah, begitu kan? Alhamdulillah. Berarti boleh itu ya, boleh dibaca ya. Segala sesuatunya awali dengan bismillah. Terus yang kedua tadi sunnah, yang kedua ini. Sunnah. Sunnah. Apa aja nih yang kerjaan apa aja yang mau yang dikatakan membaca bismillah itu sunnah? Nah, itu tadi makan rengginang. Kalau lagi makan, bukan makan rengginang doang. Kalau lagi makan baca bismillah. Bismillah. Kopi, minum, baca bismillah. Mau nyium bini, baca bismillah. Nyium bini bismillah juga. Nyampur sama bini. Bismillah. Kok kalau nggak baca bismillah nyium bini, setan ikut nyium. Beneran loh. Apa mau bini lu nyium setan? Gitu ya, Dok. Kerja dari rumah, baca bismillah. Biar supaya kerjaan kita menghasilkan rezeki yang halal. Itu tadi sunnah, wajib, udah. Terus yang ketiga tadi apa? Mubah. Apa itu?
misalkan contoh nih, gue mau mindahin gelas nih dari sini ke sini, boleh ngubah. Baca bismillah. Ini ubah ya. Tapi baca bismillah tetap dapat pahala kan? Karena mencontohkan Nabi kan. Nah, Terus yang keempat apa tadi? makruh. Waktu kapan itu gue baca bismillah bisa dikatakan makruh? Padahal kan bismillah itu kan ucapan yang sangat baik gitu kan. Bisa makruh kapan? Bisa itu di waktu saat kita mau berbuat yang minum terus minum alkohol masih baca bismillah. Ya kan? Itu haram. Makruh Haram itu. Ya kan? Masa kita mau berbuat yang tak baik. Baca bismillah. Kalau mau masuk ke kamar mandi baca bismillah, tutupnya apa? Ya itu sunnah. Lo baca dalam hati sebelum lo masuk kamar mandi. Sunnah tuh masuknya kaki kiri dulu. Lalu lo baca bismillah. Kalau di dalam kamar mandinya Dalam hati bacanya. Iya, kalau dijarin haram. Kan kayak maaf kita lagi cebok, masih cebok di luar. Masa kita lagi cebok bismillahirrahmanirrahim. Itu haram tuh kalau misalkan tadi kan ada 5 kan? Berarti yang terakhir itu 5, yang kelima haram ya? Haram. Contoh kayak tadi tuh Homer nih. Kita yang minum Homer. Atau makan babi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kan itu aja udah haram. Ya bismillah lagi biar halal. Takutnya haram. pokoknya kalau zatnya asalnya haram, hukumnya haram. Ini rokok nih, orang berpendapat juga rokok itu makruh. Rokok bismillahirrahmanirrahim makruh. Makan bawang putih makruh. Makan jengkol. Jengkol. Karena kan yang bau-bau juga gitu kan. Gitu. Jengkol makruh. Apa sih artinya bismillah, Cup? Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggaknya itu sebenarnya. Tapi bak di sini ya di dalam kitab Nailul Raja lil musahabati ala tabarruk, untuk mengambil keberkahan dari ismullah, asma Allah. Apa itu asma Allah yang tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wah, itu Allah. Ngaji nggak tadi Gitu. Abis dipuji-puji tadi jatuhin. Biasaan ini. Itu Cung. Mana semuanya. Iya. Ada nggak sih kisah-kisah nih di dalam kitab apapun gitu yang menjelaskan tentang Bismillah gitu? Keutamaan atau fadilah daripada Bismillah gitu, ada nggak? Ada banyak. Banyak tuh. Fadilahnya nih salah satunya ya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, karangan Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, ya Muhammad, man zakarani fi hadhil asma'i min ummati faqala bi qalbin khalisin bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anharil arba'ah. Kata Allah, ya Muhammad. Nah, ini hadis qudsi ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra wal Mi'raj. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan seluruh yang ada dalam surga. Seluruhnya. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW itu melihat ada 4 sungai di situ yang ada dalam surga. Sungai apa itu? Sungai apa aja? Nah, ini dia nih artinya yang tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man dzakarani fi hadzal asma'i min ummatik. Kata Allah, barang siapa ya Muhammad di antara umatmu yang mengingatku, ya kan, dengan berkata dalam hatinya dengan hati yang ikhlas, ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap keberkahan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, saqaituhu min hadzal anharil arba'ah. Kata Allah, maka akan aku pastikan ia akan meminum daripada 4 sungai ini. 4 sungai yang Rasulullah SAW melihat ya dalam surga. Sungai yang pertama, ya kan, apaan tuh? Yang pertama, fihi anharun, fiha anharin min ma'in ghairi asin. Ya kan? Yang pertama yaitu sungai yang sangat jernih, yang tidak berubah rasa dan baunya. Dan yang kedua, fihi anharun
min ma'in ghairi asin. Salah. Fihi anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Yang kedua yaitu sungai. Sungai yang berasal dari susu yang dari surga. Yang daripada tidak berubah daripada rasanya. Yang ketiga, fihi anharun min khamrin lazzatan lisyaribi. Yaitu sungai yang berasal dari khamar surga yang sangat lezat bagi para peminumnya. Ini khamar bukan khamar yang kayak ada di sini, bukan yang kayak ada di sini, rasanya sangat lezat. Cocok cung buat itu. Tapi kamu mabukkan yang ini. Bukan, karena surga semuanya itu indah, semuanya itu nikmat. Itu baru yang ketiga. Satu lagi yang keempat, fihi anharun min asalin musaffa, yaitu sungai yang berasal dari madu yang sangat murni. Itu kalau di sini madu banyak campuran, Banyak palsu. iya, gula merah campur air. Maksud yang ada. Tuh keutamaannya salah satunya itu. Lu pernah ngeliat, Cuk? Nggak pernah. Sungai susu. Nah, Pernah. Isunya doang pernah lihat. Gimana sih, Cung? Hah? Sisi mana nih? Masar. Tapi pabrikan susu juga lihat. Dari dia sapi. Berarti kalau nyusi baca bismillah dulu, Cung. Nggak ikutan. Iyalah. Bismillah kan penting buat yang dibilangin. Benar. Tuh. Terusin. gantian dong yang gue dulu, ya kak. Iya, jadi Rasulullah ngelihat 4 sungai itu. Kan Rasulullah didampingi sama Malaikat Jibril. Rasulullah nanya, ya Jibril, min aina taji'u hadhil anhar wa ila aina tadhhab? Wahai Jibril, dari mana nih datangnya 4 sungai ini? Kemana mengalirnya? Nah, kata Jibril, tadhhab ila haudil kautsar wala adri min aina taji. Ini 4 sungai ini mengalirnya ke telaga Kautsar. Dan Jibril nggak tahu dari mana asalnya, sumbernya ini 4 sungai. Maka Jibril menyarankan kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar Allah memperlihatkan dan memberitahu kepada Rasulullah. Nah, fanada rabbahu. Nah, Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya kan? Faja'a malakan yusallim alaih. Datang malaikat memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata tuh malaikat, ya Rasulullah, tutup mata. Nah, akhirnya Rasulullah menutup matanya. Rasulullah merem. Tidak lama kemudian Rasulullah disuruh melek. Nah, Rasulullah melek tuh, fa fatahtu fa idza ana inda syajaratin wa ra'aitu kubbatun min durratil bayda. Allah. Tatkala Rasulullah memelekkan matanya, Rasulullah ternyata udah berpindah, Bang. Pindah tempat ke dekat sebuah pohon, dan Rasulullah melihat satu kubah yang sangat besar, sangat indah, sangat mewah, yang terbuat daripada intan permata yang berwarna putih. Warna putih. Tuh. Indahnya kayak gitu. Wababuha min yakutil akhdar. Pintunya terbuat dari yakut yang berwarna hijau. Coba sambil bayangin dah. Wa kufluhu min zahabin ahmar. Gemboknya terbuat dari emas yang berwarna merah. Ada emas di sini warna merah. Kapan yang ada lo ini yang burung udah ya kan. Aman dipakai buat cuci lagi ya kan. Udah. Sudah 5 putih hari jadinya. Kita belum pernah nemu, belum pernah lihat. Mas warnanya merah. Yakut warna hijau. Buat pintu. Ada kita batu masakan di sini. Kok bisa iya tuh? Masya Allah. Karena susah untuk membayangkan itu. Karena surga itu lagi. Sunganlah. Ma ainun ra'at Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin illa sori. nggak pernah kita ngelihat dengan mata kita. Kita nggak pernah dengar tuh keindahannya yang kayak model begini. Nggak pernah terlintas di hati kita. Wah, ternyata kayak enggak. Lebih jauh lebih indah. Masya Allah. Terus apa lagi, Pak Is? Udah kita lihat tadi kan kubahnya terbuat dari berlian warna putih, bintang kubahnya, apa gerbangnya dari yakut hijau, gemboknya emas merah. Terus
Kata Rasulullah, lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal ins. Lau Seandainya lau anna jami'a ma fid dunya waqifu ala tilkal kubbah lakanu mithla tayrin jalisin 'alal jabal. Artinya Jadi tidur lagi begini-gini kan Di belakang itu gitu. seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, baik itu jin, waqifu ala tilkal kubah, dia hinggap di atas kubah tersebut, lakanu misla tayrin jalisin 'alal jabal, maka seakan-akan mereka sebagainya seekor burung yang hinggap di atas sebuah gunung. Tuh. kelihatan burung nempelnya di gunung. Bekar dulu berkelas. Saking gede itu kubah. Susah itu sih. Dan Rasulullah di situ melihat bahwa 4 sungai itu keluar dari bawah kubah itu. Masya Allah. Mengalir. Tuh sumbernya dari bawah kubah. Dan nggak nyampe di situ. Rasulullah cerita lagi, ya kan? Falamma an arji'a, tatkala aku mau pulang, sendalnya ketinggalan, nggak mau balik lagi. Ya gak? Tuh. Tapi Rasulullah, ya ada bahasa di situ. Tatkala aku mau pulang, Rasulullah mau pulang tuh dari surga. Kata malaikat, kenapa nggak masuk ya Rasulullah? Kenapa engkau nggak masuk? Kaifa adkhul wa babuha maqful. Bagaimana aku mau masuk, pintunya kegembok. Kunci. Oh suka dulu, kok berarti gemboknya guys. Iya. Caranya gimana tuh? Itu. Nah, terus habis itu kata Rasulullah, gimana cara bukanya? Kata tuh malaikat, ya katakan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gembok yang begitu, wah emas merah begitu, cuman pakai Bismillah, kebuka. Sendiri. Kuncinya Bismillah berarti. Sandinya bismillah cuy. Akhirnya kebuka, masuk tuh Rasulullah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masuk ke dalam kubah itu, Rasulullah melihat ya bahwa ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus itu yang pertama lafaz Bismi, ya, keluar dari huruf mim, itu adalah sungai yang airnya sangat jernih, yang tadi disebutin sama Kiki itu. Yang kedua lafaz apa? Bismillah, Allah, keluar dari huruf H. Tuh satu sungai lagi, sungai susu yang min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang ketiga, ya, keluar dari huruf mim lagi, Ar-Rahman, yaitu sungai khamrin ladzatan lisyaribin. Sungai apa namanya, dari khamr yang sangat lezat bagi para penikmat. Yang keempat, yang terakhir huruf mim juga dari Ar-Rahim. Tuh, dari Ar-Rahim yaitu sungai madu. Madu keluar dari situ. Min asalin musaffa, dari madu yang sangat murni. Maka Rasulullah simpulkan bahwa 4 sungai tadi keluar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dahsyat ya. Bismillah. Dulu ada kisah. Di mana tuh top kesannya? Orang ada 2 setan nih. Yang satu setan kuruk, yang satu setan gemuk. Oh enggak kayak gua sama cacing kan? Wah enggak kayak gue malah kali. Yang dua, Ngobrol tuh Ngobrol tuh setan, ya kan? Tuh setan nanya ya kan, sama yang si kuru ya kan, si gemuk kan nanya nih sama si kuru, nah kuru bisa kuru ya kan, padahal makanan ada, minuman ada, nikmat ya kan, dia bisa kuru ya kan, nah si kuru cerita, wah majikan gua, ya kan, apa-apa selalu baca Bismillah. Jadi dia mau makan, mau ikut makan, tutuannya baca Bismillah, dia lapar lagi, ya kan. Orang mau minum yang enak, minum jus, dibaca Bismillah lagi. Oh ini kagak minum, gak usah. Kebagian deh tuh yang Ya kan,
Nah, makanya dia sampai kuruk tuh. Kan? Karena dia nggak pernah kebagian apa-apaan tuh. Nah, guru nanya mesti gemuk. Nah, lu kalau bisa gemuk banget, ya kan? Senang. Nah, gua cerita ya gimana gua gemuk, ya kan? Majikan gua makan dia ikut makan. Majikan gua minum dia ikut minum. Habis majikan gua nyabur ikut nyabur. Oh, jadi dia apa-apa dia ngikut, ya kan? Dia makan durian dia ngikut, ya kan? Dia makan pizza dia ngikut, ya kan? Tapi minum Manson dia ngikut. Bisa ngikut. Lah kan karena dia nggak baca Bismillah. Makanya itu kita harus di mana-mana apapun baca Bismillah. Kita mau berangkat kerja, mau ngapain baca Bismillah semua. Dilakukan awali dengan Bismillah. Pantesan gitu orang-orang dulu ya kan cuman baca Bismillah, dia bisa kemana, baca Bismillah, dia bisa jalan di mana aja. Cuman dengan Bismillah, dengan keyakinan sama Allah ya. Masya Allah. Iya. Soalnya bapak gue dulu pernah cerita. Dulu katanya di Madura, cerita kampung ya kan. Orang mana Bang? Hah? Bapak gue orang Madura. Anda juga bukannya orang Ada bahasa kasar itu bandit, maling gitu kan, maling dari Surabaya. Dia datang ke Madura. Di Madura dia ketemu kiai, kebetulan lagi ngajar. Wah ini maling ngumpet di bawah langgar. Dia bilang kalau misalnya gitu kan, kalau di Madura itu banyak rumah panggung gitu. Dengerin kiai bilang ya kan, kalau kalian yakin, kalau kalian yakin dengan baca Bismillah, kalian bisa berjalan di atas air. Itu kata kiai. Si bandit denger. Paling dengerin paling nih. Iya. Wah, masa iya gitu. Tapi dia pulang dengan hati yakin. Dia jalan tuh dari Tanjung Perak. Ya zaman dulu belum ada Suramadu. Dia jalan. Wah, gue praktekin itu kiai ya kan. Gue yakin dengan apa kata itu kiai. Dia baca Bismillah. Benar bisa jalan di atas air. Di Surabaya ya kan. Habis itu karena dia udah bisa jalan di atas air, akhirnya dia setelah lama dia balik lagi. Berapa hari lah, selang berapa hari dia balik lagi ke Madura. Niatnya mau ngundang ini kiai supaya datang ke acara selamatan dia di Surabaya. Karena dia bisa jalan di atas air. Kiai, saya bisa jalan das air. Kok bisa? Kayak bingung. Bandit yang mana gue bisa jalan das air? Saya dengerin kiai ngomong katanya. Bahwa kiai bilang kalau misalkan baca Bismillah dengan keyakinan yang tinggi bisa berjalan das air. Oh gitu. Iya, ayo kiai. Diantar ya kan? Nyampe ke Tanjung Perak. Habis itu coba kiai, kita jalan ke air ya kan? Jalan wangi balik nih, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan ke air. Kiai, ayo kiai, bu kiai ya kan? Kalau kayak gitu aja bisa jalan ke air. Dia kan udah siap-siap, mau jalan ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Cuman dalam hati begini, bandit aja bisa ya kan? Masa iya gue nggak bisa ngasih tau dia. Kalau kita bahasanya masa iya kan, murid lebih jago daripada guru. Kasarnya nih. Karena ada omongan begitu di dalam hati terbesit seperti dia nyebur. Ada kesombongan, bukan karena keyakinan. Cerita mungkin kalau misalkan dia yakin ya. Apa yang diomongin benar. Baca Bismillah. Dan bandit sekalipun kalau yakin insya Allah bisa ya. Bisa. Semuanya kan keyakinan kepada Allah kembali lagi. Yang buat ujian-ujian ya. Mau ujian sekolah, ujian apa ya? Bismillah deh. Yakin kerja. Baca Bismillah. Sebelum nulis lamaran dia baca Bismillah dulu ya gak. Dulu Nabi Sulaiman aja pengen nulis surat ke Ratu Bilqis sampai kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dong. Ya temen juga sampai mancing. Baca itu tuh. Aduh. Habisnya dikepretin sini. bisa enggak tahu paling tik karena yakin dapat babon.
Masya Allah. Kayaknya cukup sampai sini aja kayaknya Cung. Ini aja penjelasan tentang Bismillah. Kayaknya sih lu udah banyak pahamnya juga. Udah. Tapi habis itu gue tanya lagi ya. Iya lah. Boleh lah, apa aja lu tanya. Soalnya udah mau hujan juga nih, ya kan? Udah lah, kapan-kapan lagi kita bahas Ya dah. tentang masalah-masalah yang lain nih. Untuk teman-teman channel Majelis Garasi, jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen agar kita terus tetap semangat buat bikin konten ini dan terus konten ini terus tetap berjalan. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.